Innalillahi, driver ojol yang dilindas mobil rantis Brimob meninggal dunia di RS Pelni. Situ guys, ya Allah, merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Oh, jadi ini alasan kita dilarang live atau rekam-rekam pas lagi demo. Ketika aparat berlaku kasar, semua nggak ketahuan gitu. Jawabannya ya bisa kita lihat teman-teman di tragedi 28 Agustus ini. Mobil aparat tabrak ojol, Pak. Ironisnya ini bukan cuma nabrak, tapi ya kalian lihat sendiri kan. Padahal masih bisa loh itu mobil buat mundur dulu. Kenapa? Alasannya karena udah dilemparin amukan massa. Lah itu mobil baja, Pak. Aman, gak bakal hancur. Tapi ojol tetap kalian gilas. Padahal teman-teman ya, aturan di negeri ini udah jelas loh. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menegaskan juga loh bahwasanya aparat wajib mengedepankan cara persuasif, humanis, dan menghindari kekerasan saat membubarkan massa. Bahkan di Perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa yang mengatur tindakan represif juga cuma boleh dilakukan sebagai jalan terakhir. Itu pun harus sesuai prosedur, nggak asal tabrak dan gilas begini. Jelas teman-teman, di sini kita menuntut tegas, adili, dan kita menuntut transparansi penegakan hukum bagi pelaku seadil-adilnya. Aman ya, biadab. Itu ojol lu lindes. Bubarin demo itu ojol lu lindes. Bisa-bisanya gue nggak ngerti lagi Polisi tidur aja, kita lewatin pelan, kita lindesnya pelan. Astaga, nggak ngerti gue dah. Mau itu mahasiswa duluan yang mulai kayak pendemo yang duluan mulai kayak bodoh amat. Itu nyawa lu lindes. Gila kali lu semua. Gak ada otaknya. Gimana sih? Mau lu? Gue suruh tidur dulu di jalan, kita lindes bareng-bareng. Polisi tidur aja kita lewatin sopan kok. Ini manusia lu lindes. Bubarin. Kocak lu semua lu. Teman kami meninggal karena kejamnya aparat. Kepada aparat kepolisian di seluruh Indonesia, saya harap ada review cara menghadapi aksi massa dengan lebih manusiawi. Kami datang tanpa senjata, tapi kalian menabrak teman kami bagaikan binatang. Di sini kami sangat berduka. Satu driver meninggal tragis, kita semua menangis. Kami mengutuk, kami mengecam keras aksi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dari Brimob. Kami mohon kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk memproses hukum yang tegas, hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku penabrak yang melindas rekan kami ojol, Gojek, almarhum Afan Kurniawan, dan beberapa rekan kami yang menjadi korban. Pada pagi hari ini kami masih merasakan duka yang mendalam. Kami merasakan duka yang sangat mendalam. Usut tuntas! Unjuk rasa di Jakarta punya ekses jatuhnya korban, bukan juga pada masyarakat tapi juga pada anggota Polri. Nah, ekses ini menimbulkan korban jiwa dari kegiatan kepolisian dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ketua perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap
terhadap korban. Pasti akan diproses. Pasti ya. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh, tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya, kejar ini di video tadi. Ini masih dalam proses karena itu satu masukan. Saya ini maaf ya, assalamualaikum nih punten. Saya dari awal sampai dari jalan tinggal, terus tahu kan. Saya datang baik-baik, assalamualaikum, bukan keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari hari ini, diam. Saya pulang dari ojol, ya. Saya pulang hari. Saya lihat teman saya yang meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Saya. Bukan. Apa itu? Bagaimana suaranya? Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili Komandan Satuan Pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan melihat dan tahu. Kami akan aku sanksi apa? Pecat apa dia? Pecat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini korban demo Muhammad Umar dari Sukabumi ya. Jadi nggak ada keluarga, nggak ada handphone juga, cuman KTP yang kita punya. Tolong di-share ke teman-teman ambulan ya semua ya. Untuk ambulan Sukabumi silakan, ini alamatnya setelah di bawah. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Ibunya dan anak saya nggak ada, Pak. Anak saya nggak ada ini. Itu mati Gojek. Gojek ditabrak, itu mati. Gojek.
Ini kan satu Indonesia jadi nggak bisa tidur ya gara-gara ini ya. Satu Indonesia emosi ya. Gue gemes loh, gue sampai nggak bisa tidur loh. Jam berapa ini? Jam 1.22. Lu bayangin. Lu kira yang lu lindas apa? Kikil sapi? Hah? Masih aja jalan lu. Yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam kepada almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Mundur Pak, permintaan maaf tidak akan cukup kalau sampai hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bertanggung jawab. Artinya nyawa memang tidak ada harganya bagi kalian semua. Udah dikatain tolil, udah joget-joget di sana, bahkan ada yang pura-pura gak tahu kalau ada demo. Keadilan untuk Afan Kurniawan 21 tahun, ingat namanya teman-teman. Turut berduka, saya bayangin kalau Afan adik saya, keluarga saya, sesedih apa orang tua. Ini puncak kesedihan bagi saya. Kenapa saya begitu marah? Karena kalian melindas generasi muda. Ini bukan hanya tentang satu profesi. Ini tentang generasi yang kalian sakiti. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, saya percaya. Bukan kami Pak musuhnya, bukan kami Pak lawannya. Kenapa ditabrak? Tahu kan kendaraan itu dari pajak kita. Dan kenapa kalian ngebut di kerumunan massa? Padahal mobil lapis baja berhenti lalu melindas lagi. Tolol memang, gak punya empati. Ini pertama kali dalam ratusan konten saya ngomong kasar. Karena kalian lebih dari kasar, kotor. Ini bukan kecelakaan. Ini bukan tragedi seorang atau 7 orang penabrak. Ini alarm keras tentang sistem yang membusuk. Akui kalau kalian gagal, akui kalau kalian salah, lalu sama-sama perbaiki. Saya tidak ingin Indonesia bubar. Kalau tidak ada satupun upaya untuk sedikit menghadirkan empati, tidak lama lagi sejarah akan terulang kembali. Kami minta satu hal, usut tuntas. Dan kepada seluruh pejabat yang kemarin WFH saat rakyat berdarah di jalan, aparat yang babi buta, datanglah, hadirlah, hormatlah ke jasad Afan, karena satu nyawa rakyat lebih penting dari seluruh kursi kalian di Senayan ataupun istana. Bagikan sekarang Afan, besok bisa siapapun. Berawal dari pecahnya massa kemudian Barakuda dengan kecepatan tinggi lah ya. Kamu nggak tahu tuh panik atau apa, karena panik atau gimana kita nggak tahu ya. Tiba-tiba salah satu rekan kita, driver Gojek, Bang almarhum Alvan, itu terjatuh ya, karena apa namanya, mungkin juga karena pecahnya massa tersebut ya, yang akhirnya ditabrak tuh sama Barakuda. Enggak, situasinya pecah. Jadi dia kayak mungkin kesandung atau gimana, jatuh ya, itu ditabrak. Kemudian dengan refleks semua teman-teman yang di lapangan ya, baik itu ojol maupun sipil, itu berusaha untuk mundur, dorongan aja, dorongan apa itu kayak seperti kita mau diburu aja gitu. Oh, mulai dikejar-kejarin gitu ya. Gitu kan. Terus kemudian ada mobil tadi itu, ada rantis itu ya Pak. Iya. Nah, cuma kan apa, kalau Barakuda kan biasanya ngawal gitu. Kalau ini enggak gitu. Dan ini juga sendiri ya. Ya, saya anehnya apa ya, dengan kecepatan tinggi nabrak, kemudian kita berusaha di TKP refleks untuk membendung supaya tidak terjadi apa-apa untuk menarik korban. Ternyata di luar dugaan gitu loh. Pihak kepolisian yang seharus melindungi masyarakat malah jadi mesin pembunuh ya, ibaratnya langsung menggilas ya kan. Komnas HAM mengecam pada Kepolisian Republik Indonesia, terutama pihak-pihak yang terkait, di mana satu peserta aksi ojol terlindas mobil Brimob. 2 ojek online ini dilindas mobil Brimob dengan sengaja. Ternyata demo gaji DPR bisa memakan korban dan ada satu dalang yang paling bersalah. Sampai jam 2 pagi kondisi demo semakin parah, tapi untungnya sopir mobil Brimob itu berhasil ditangkap massa. Parahnya massa yang kesal dengan aparat mulai merusak mobil di jalan dan membakar pos polisi. Sementara itu 2 orang korban sudah dilarikan ke RSCM. Muhammad Umar Amarudin selamat, sedangkan Afan Kurniawan sudah meninggal.
Pak Listio Sigit juga sudah menemui keluarga korban, sedangkan 7 orang yang mengendarai mobil Brimob sudah diamankan. Sampai sekarang rekan ojek dan massa lainnya masih marah, gak mau pulang dan mau balas dendam ke aparat. Jadi besar kemungkinan demo bubarkan DPR akan masih berlanjut imbas dari kejadian ini. Sedangkan orang yang paling bersalah dan mendukung polisi dikerahkan besar-besaran untuk melawan dan menangkap pendemo adalah Ahmad Saroni. Astaga, mobil rantis Barakuda Brimob tega serta menggigit salah satu pendemo yang merupakan seorang pengemudi ojol dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Korban terpeleset dan terkena roda kendaraan yang terus melaju tanpa mundur, yang akhirnya nyawa driver tersebut tidak terselamatkan. Jadi beberapa waktu lalu ada video amatir yang memperlihatkan seorang pengemudi ojol ini di hari Kamis 28 Agustus di kawasan Pejompongan, Tanah Abang. Ada demo besar terkait dengan kenaikan tunjangan DPR, perbaikan upah buruh, dan kondisi kerja, termasuk soal UMK 2026 serta kritik terhadap kebijakan baru di era Prabowo. Terlihat jelas banget driver ojol tersebut terpleset dan mobil Barakuda polisi melaju kencang lalu menghujam sang driver tanpa ampun. Awalnya dia sudah berhenti, namun mobil rantis ini tetap melaju seolah tanpa memikirkan ada orang di bawah mobil rantis tersebut. Kata salah satu anggota Brimob yang baru-baru ini terekam, beliau mengatakan bahwa kejadian seperti ini itu sulit untuk dihindari oleh mereka. Korban pertama namanya Afan Kurniawan. Beliau meninggal dunia karena mobil rantis tersebut, dan yang kedua adalah Umar asal Sukabumi. Umar berhasil selamat atas insiden tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf secara terbuka terhadap kejadian ini dan menyatakan bahwa Propam Polri sedang menangani kasus tersebut. Komunitas ojol dan publik menilai ini adalah tindakan yang bukan sekedar kecelakaan nih teman-teman. Namun berdasarkan versi Polri, mereka menganggap bahwa ini adalah kecelakaan yang memang sedang diperiksa oleh Propam. Banyak pihak termasuk demonstran dan warga yang mengecam tindakan aparat ini karena terkesan menyepelekan resiko keselamatan terutama para pekerja informal seperti ojol. Ratusan pengemudi ojol sempat mendatangi Makobrimob sebagai bentuk protes untuk menuntut keadilan. Mereka menuntut agar pengemudi rantis diberikan sanksi tegas dan berat. Ini benar-benar kejam dan polisi harus menyelesaikan masalah ini. Seorang pengemudi ojol meninggal dunia usai dilindas kendaraan rantis yang digunakan untuk memecah massa di wilayah Pejompongan pada Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025. Dari video yang didapat suara.com, terlihat korban memakai jaket Gojek. Peristiwa tersebut bermula saat kendaraan rantis tersebut mencoba membubarkan massa yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan. Mobil tersebut kemudian melaju menghalau massa. Nahas menimpa salah satu pengemudi Gojek yang sedang berada di lokasi. Saat hendak menghindari mobil rantis tersebut malah ditabrak sengaja oleh kendaraan rantis tersebut. Massa yang melihat peristiwa tersebut kemudian mengerubungi mobil tersebut dan mencoba menghalau agar mobil tidak berjalan lagi. Namun mobil tetap berjalan, hingga pengemudi Gojek yang berada di kolong mobil tersebut terlindas lagi oleh ban belakang. Korban diketahui meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menundukkan kepala untuk rekan-rekan seperjuangan ojol. Baca suratul Fatihah untuk beliau ya, untuk pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah mengorbankan waktunya untuk ikut menyuarakan kebenaran, untuk sang penguasa DPR MPR. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, dibukakan pintu surganya ya Allah, amin amin ya rabbal alamin, ucap pesan suara yang diterima suara.com. Selain satu korban meninggal, 5 orang lainnya dikabarkan juga mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Sebelumnya diberitakan, kericuhan demo di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, meluas hingga kawasan Pejompongan pada Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025 sore. Pantauan suara.com sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, massa terlihat mulai menduduki jalur kereta api sehingga perjalanan KRL di sekitar lokasi lumpuh total. Sejumlah rangkaian tertahan di stasiun sebelumnya karena tidak bisa melintas. Aparat kepolisian masih bersiaga di lokasi. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan yang bertahan di jalur rel. Kericuhan bermula ketika massa aksi berusaha merangsek masuk ke gedung DPR sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan membakar ban serta melempar batu dan botol minuman. Menilai situasi kian anarkis, aparat kemudian menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa. Di tengah kekacauan, sejumlah massa ditangkap polisi berpakaian preman. Kericuhan juga dilaporkan masih terjadi di beberapa titik lain, yakni Jalan KS Tubun dan Semanggi.